Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan menyapa Bapak Ibu semua. Selamat malam. Shalom. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, salah satu karakteristik metode pembelajaran masa kini adalah bahwa pembelajaran itu harus lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Itulah makanya kita melihat guru-guru sekarang tidak hanya mengajar di dalam kelas, tapi mereka bisa membawa murid-muridnya itu keluar, entah ke halaman, ke taman, ke lapangan, ke kebun, dan sambil mengajar di sana, sambil memberitahu hal-hal bagaimana menerapkan ilmu dan teori-teori itu dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Beberapa hari lalu saya lihat anak-anak dari TK Hana Blindo juga bahkan diajak naik kapal. Ya, kalau Bapak Ibu juga kita misalnya mengikuti berita-berita atau tayangan-tayangan di televisi, kita melihat anak-anak itu bahkan kadang-kadang dibawa di resto, di rumah makan, mereka diajarin tentang manner, bagaimana menjadi pengunjung yang baik dalam sebuah acara dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menariknya itu bukan hal yang baru sebenarnya. Di dalam firman Tuhan, Sang Guru Agung yaitu Yesus Kristus sendiri sudah menerapkan hal itu dalam metode pembelajaran kepada murid-muridnya yang kita lihat termasuk di Injil Lukas ini. Tadinya
Di perikop sebelumnya, Yesus mengajar di tempat atau di rumah ibadat. Tetapi di bagian perikop ini, Yesus justru keluar dari rumah ibadat dan dia pergi di kerumunan orang di pinggir pantai Genesaret. Dan yang menariknya, ia menggunakan media yang ada di sana, yaitu perahu. Dan bukan sembarang perahu. Dia memilih perahu dari Simon yang sepanjang malam sudah bekerja keras mencari ikan, tapi tidak mendapatkan hasil. Dia memilih perahu itu menjadi tempatnya dan menjadikan mimbar dalam tanda petik sambil dia mengajar orang-orang pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, misi Yesus sama juga dengan tema secara keseluruhan dari kitab Lukas adalah bahwa anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Dan sebagai murid-murid, Petrus dan kawan-kawan mau diajar oleh Yesus bagaimana memperkenalkan misi Yesus itu kepada orang yang lain. Jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita dilibatkan dalam misi ini, misi yang agung, supaya ada banyak orang yang akan mengenal Yesus. Ada banyak orang yang mendengar tentang Yesus dan mau percaya sehingga mereka diselamatkan. Dalam bahasa nelayan, itulah yang disebut oleh tema kita pada malam hari ini. Kita diutus menjadi penjala manusia. Sekarang bagaimana caranya supaya saya dan saudara-saudara menjadi penjala manusia? Tentu perintah ini bukan hanya untuk Petrus saja, tapi juga untuk kita semuanya. Yang pertama kita lihat di firman Tuhan pada hari ini, yang pertama adalah kita harus bersedia tunduk pada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus menyuruh Petrus itu di ayat yang keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus itu Bapak Ibu istilahnya sekarang sudah pro di bidang menjala ikan. Ya, sudah sudah tahu gimana keadaan Genesaret itu. Sudah tahu di mana kira-kira ikannya yang banyak. Sudah tahu waktunya mana yang pas untuk menjala ikan. Mereka sudah sangat tahu dan ahli di bidang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang menarik ketika Yesus berkata bertolaklah dan tebarkanlah jalamu, apa kata Petrus? Dia berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menunjukkan bahwa Petrus benar-benar mau menundukkan diri di hadapan Yesus. Mau taat pada perintah Yesus. Tidak mengandalkan logikanya, tidak mengandalkan apa yang sudah menjadi tradisi kebiasaannya. Tapi ia tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberi perintah yang harus ia laksanakan. Bukankah di dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara semua, ketika kita
mendengarkan firman Tuhan, kita sering memilih mana yang saya mau ikuti dan mana yang saya abaikan. Oke, saya lakukan ini, tapi yang itu janganlah Tuhan, terlalu berat untuk saya kerjakan. Apalagi kalau kita sudah berpikir ini enggak logika, ini enggak masuk akal. Ya, saya enggak biasa seperti ini. Kalau kita sudah bermain dengan logika pemikiran kita sendiri, itulah yang kadang-kadang membuat kita tidak mau taat. Tapi pada hari ini, ketika Petrus diperintahkan oleh Yesus, tebarkan jalamu, Petrus berkata, karena Engkau menyuruhnya ya Tuhan, aku mau menebarkan jalaku. Jadi kalau kita mau menjadi penjala manusia, kalau kita benar-benar mau dilibatkan oleh Tuhan dalam karya, misi dan pelayanannya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan firman-Nya. Meskipun itu terkadang sulit dan tidak sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi penjala manusia? Kita lihat di ayat-ayat berikutnya, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Di ayat yang kelima, Simon itu mengatakan kepada Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kalau kita lihat sebelumnya, sebenarnya sudah ada pertemuan Petrus dengan Yesus, yaitu ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus. Ya, kita bisa lihat itu di perikop yang sebelumnya atau di pasal yang sebelumnya, pasal 4 ayat 38. Berarti sebenarnya sudah ada proses di mana ia mengenal apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu ketika kita perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi, ada sebuah perubahan di mana Simon Petrus itu yang tadinya mungkin mengenal bahwa ini guru, ini seorang yang baik, ya. Sekarang ia berkata di ayat yang ke-8, ketika mereka sudah mendapatkan ikan yang begitu banyak sampai perahunya hampir tenggelam, di ayat yang ke-8 dikatakan Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak, Ibu dan saudara, ketika ia berkata Tuhan, bahasa aslinya itu kurios, artinya Engkau adalah pemilik hidupku. Ya, jadi kalau tadi mungkin hanya menganggap Yesus itu seorang guru, seorang penolong, seorang yang punya kuasa. Mungkin hanya sebatas itu. Seorang yang bisa melakukan mukjizat. Ya. Tetapi ada progres. Ada sebuah pertumbuhan dalam pengenalannya akan Tuhan. Sampai ia berkata di ayat yang ke-8 tadi, bukan lagi guru, tapi Tuhan. Pergilah daripadaku, aku seorang berdosa. Jadi ia mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar, ya. Dan kalau kita sudah mengenal Yesus dengan benar, kita juga akan mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Itulah makanya Petrus berkata, aku ini seorang berdosa. Ini menarik, apa hubungannya ikan yang begitu banyak dengan dosa? Kalau kita pikirkan, seperti tidak nyambung. Ya.
Sekilas kita pikir itu tidak nyambung. Tapi ini sebenarnya menunjukkan hal yang sangat penting Bapak Ibu. Karena Petrus mengenal Yesus dengan benar, dengan siapa ia berhadapan, dengan Yesus Allah yang kudus itu, akhirnya ia menyadari juga dan mengenal siapa dirinya. Dia tahu dia seorang yang tidak layak, dia seorang yang penuh dengan cacat celah, dia seorang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepada Yesus, adalah orang-orang yang semakin rendah hati. Ya. Karena ia semakin mengenal dirinya. Bukan menjadi orang yang sombong dan arogan. Karena dia tahu siapa saya ini. Siapa diriku di hadapan Tuhan. Makanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat humble, sangat bersyukur dalam hidupnya, ya. Sangat mau berbagi dengan orang lain. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ia sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengalami kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Itulah yang membuat dia makin mengenal dirinya dengan benar, makin merendahkan dirinya seperti Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Dan ia berkata, aku seorang berdosa. Kenapa orang banyak yang pencapaian sedikit saja sudah sangat arogan? Punya jabatan sedikit saja dia sudah sangat sombong. Hidup penuh dengan sungut-sungut, selalu merasa tidak harus selalu banyak dihargai, harus lebih dihormati. Kenapa? Itu karena belum mengenal Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Kalau bisa, dia pun menggantikan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dia merasa dia hebat, dia merasa ia bisa melakukan segala sesuatu, dia merasa bahwa pencapaiannya itu karena dia sendiri. Makanya orang-orang seperti itu memang sulit. Sulit sekali. Tetapi hari ini kita diajarkan, mari mengenal Tuhan dengan benar, mengalami Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan itulah yang membuat kita makin mengenal diri kita. Makin mau bersyukur, makin menghargai orang lain, makin mentolerir kesilafan dan kelemahan orang lain. Karena kita tahu kita pun adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita bukan maha benar, kita hanya orang-orang yang penuh dengan celah. Sehingga kita bisa lebih banyak mengampuni, lebih banyak bersabar dengan dalam perjumpaan dengan orang lain. Jadi mengenal Tuhan itu pasti akan membuat kita mengenal diri kita juga dengan benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menjadi penjala manusia, maka yang kita lakukan adalah memberi diri dipakai oleh Tuhan. Sangat indah dalam nats ini, ketika mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, Bapak Ibu, Petrus tidak terpukau dengan ikan-ikan yang banyak itu. Lalu dia terpesona, oh Tuhan jangan pergi ya, di sini saja Tuhan Yesus sering-sering ya, supaya ikannya sering banyak kami dapatkan. Kalau itu yang ia lakukan, berarti itu sudah bertentangan dengan misi Yesus. Yesus memang peduli dengan apa yang diperlukan oleh Petrus. Yesus memang mau peduli dengan apa yang mereka perlukan, dan Tuhan memberi itu. Tapi bukan di situ poinnya Bapak Ibu. Tuhan mau setelah ia memberikan apa yang mereka perlukan, mereka tidak hanya terpesona dengan berkat itu, tapi harus terpesona dengan Tuhan sang pemberi berkat itu. Itulah yang dilakukan oleh Petrus dan juga teman-temannya. Kita dengarkan tadi di dalam firman Tuhan,
di ayat yang ke-11. Sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi le sibuk ira habere wa oyagi sibuk ira wo urusai gia dau. Bukan itu. Sangat indah, firman Tuhan tidak menjabarkan hal itu. Lalu mereka mau membagi-bagi, lalu ada yang berebutan, sama sekali tidak dijelaskan. Karena bukan di situ tujuannya Bapak Ibu. Misi Yesus tidak hanya sampai di situ. Tapi ia mau orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka itu akan menjadi pemberita Injil, pemberita tentang kabar baik itu bagi orang lain. Ketika kita menerima berkat Tuhan, apa yang kita lakukan? Ada banyak orang ketika ia mendapatkan sesuatu, lalu malah hidupnya hanya berputar di situ saja. Dalam kesibukannya, dalam pekerjaannya, dalam jabatannya, berputar di situ. Sampai akhirnya dia tidak lagi bisa melakukan apa-apa dalam Tuhan. Tentu tujuan Tuhan bukanlah seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak disuruh meninggalkan pekerjaan kita. Kita tidak disuruh untuk tidak lagi sibuk mengurus hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bukan, itu bukan itu yang dimaksudkan. Bukan kita berhenti dari komunitas dalam pergaulan, lalu kita menyingkirkan diri, mengasingkan diri. Bukan itu Bapak Ibu. Menjadi penjala manusia justru dalam kesibukanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pergaulanmu, dalam keseharianmu. Nyatakanlah kasih Yesus itu. Nyatakan dan wujudkanlah bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Bagaimana menjadi pemuda remaja Kristen yang takut akan Tuhan. Sehingga ada banyak orang bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Dan bahkan mereka memberi diri mereka juga menjadi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu, termasuk karena kita sudah ada di era digital, tidak bisa kita larang orang sekarang untuk tidak lagi main medsos. Tidak bisa, itu sudah keseharian kita. Tapi bagaimana engkau memanfaatkan postingan-postinganmu di medsos itu sebagai media untuk memberitakan tentang Tuhan. Sebagai media untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik. Memberitakan bahwa orang-orang yang sudah mengenal Tuhan itu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang terhormat, yang terpuji. Bukan sebaliknya, justru mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan keluarganya, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita dipanggil menjadi penjala manusia. Artinya mengajak sebanyak mungkin orang untuk mengenal kasih Kristus. Supaya mereka juga bisa menjadi murid Kristus dan diselamatkan di dalam Kristus. Maka caranya sedia untuk tunduk pada Yesus, mengenal Yesus, dan sekaligus mengenal diri kita dengan benar, dan memberi diri dipakai oleh Tuhan di dalam keseharian kita. Sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh diberitakan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Ayat hafalan untuk malam hari ini Lukas 5 ayat 10c. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita bersama-sama. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Mari kita berdoa.